Juga Bapak Ibu sekalian, ada kisah yang menarik tentang atau syubhat seringkali kalau Anda baca buku sejarah, Anda temukan tentang ada sering ahli-ahli sejarah Islam juga menulis buku yang mereka mengatakan Umar bin Khattab tidak menyenangi Khalid bin Walid. Tidak menyenangi Khalid bin Walid. Terbukti Umar bin Khattab melenserkannya dari jabatannya sebagai pimpinan perang. Penulis buku ini meluruskan masalah itu. Beliau mengatakan ini pemahaman yang salah. Umar bin Khattab mencopot Khalid bin Walid dari jabatannya bukan karena Umar bin bencinya, dan nanti akan beliau katakan bukti, tetapi Umar bin Khattab sendiri menyebutkan dalam riwayat, ya ini disebutkan dalam Tarikh At-Tabari, ya disebutkan oleh penulis buku menukil dari situ ya. Beliau mengatakan Umar sempat berkata, sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid karena kemarahan atau pengkhianatan, tapi orang-orang telah terfitnah olehnya. Aku khawatir mereka akan disandarkan kepadanya. Maksudnya nanti orang-orang menganggap Khalid bin Walid telah jadi penyebab menang perang, jadi fitnah, orang sudah tidak bergantung lagi sama Allah. Maka aku copot gara-gara itu. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya pernah terdengar oleh Umar bin Khattab Khalid bin Walid ini berkhianat. Beritanya begitu di harta rampasan perang. Lalu Umar bin Khattab dari Madinah mengutus Bilal. Perlu ikhwah dan akhwat sekalian tahu, teman-teman tahu bahwasanya Khalid bin Walid ini dulu pimpinan, ya tuan Sayyid di Mekah, gitu kan. Dan Bilal adalah seorang budaknya Umayyah bin Khalaf. Jadi dulu kondisinya tuh secara kejiwaan, ya orang walaupun sudah masuk Islam, Bilal masih merasa Khalid bin Walid ini dulu tuan, gitu kan, terkenal. Merasa Khalid bin Walid ini dulu tuan, gitu kan, terkenal. Bila Umar ingin menghilangkan perasaan itu dari Bilal dan juga ingin mendidik kaum muslimin tentang sebuah poin penting, tidak ada fanatisme dalam Islam. Maka Umar radhiyallahu anhu mengutus Bilal, mengatakan, wahai Bilal, pergilah ke pasukan muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, lalu bacakan suratku ini di Khalid, pada Khalid, sementara Khalid kamu suruh tidur di tanah dan kamu letakkan telapak kakimu di pipinya. Ini perintah yang memang berat gitu ya, bagi Bilal berat, dan satu perilaku yang aneh gitu, tapi dilakukanlah. Bilal patuh. Bilal mengatakan baiklah Amir Mu'minin. Tiba di sana Bilal datang kepada Khalid bin Walid, masuk dalam khemah, bicara baik-baik. Wahai Khalid, Amir Mu'minin memerintahkan saya seperti ini, bagaimana pendapatmu? Saya harus memanggilmu dengan suara keras dari luar khemah, saya menyuruh kamu meletakkan pipimu di tanah, lalu saya letakkan telapak kakiku di atas pipimu, baru saya bacakan surat ini. Khalid bin Walid waktu itu memang lagi diuji juga imannya. Dia mengatakan, wahai Bilal, kita sudah masuk Islam, lupakanlah masa jahiliyah, lakukan apa yang Amir Mu'minin perintahkan. Maka Bilal pun keluar dari kemah, lalu teriak dari luar mengatakan, wahai Khalid ibn Walid, keluarlah, keluar, gitu ya. Begitu keluar, letakkanlah pipimu di tanah dan aku akan letakkan telapak kakiku di pipimu sebagai perintah dari Amir Mu'minin. Semua pasukan lihat, di pasukan ini banyak orang-orang Quraisy yang tahu kedudukannya Bilal dulu, yang tahu kedudukannya Khalid bin Walid dulu. Ini tuan, ini budak, bekas budak, gitu kan. Lalu Khalid bin Walid mengatakan, letakkanlah kakimu wahai Bilal dan jangan ragu, dan tidak boleh ada yang marah dengan Bilal. Semua orang diam. Bilal pun meletakkan kakinya di atas pipinya Khalid bin Walid dan lagi diletakkan di tanah, lalu membaca suratnya Amir Mu'minin Umar. Umar berkata, ini surat dari Amir Mu'minin kepada pimpinan perang Khalid bin Walid. Telah sampai berita kepada saya bahwasanya kau berkhianat dalam masalah ghanimah, harta rampasan perang. Kalau benar, maka beristighfarlah, bertobat sama Allah, dan saya lenserkan kamu dari jabatanmu. Kalau tidak benar, maka kau mengatakan tidak benar sementara Bilal masih menginjak pipimu, gitu kan. Dan saya akan tetap mencopot kau dari kepemimpinan, tetap kau berperang tapi bukan lagi pemimpin, agar tidak ada fitnah yang kena di tengah-tengah muslimin. Maka Khalid bin Walid dalam kondisi terinjak pipinya mengatakan itu tidak benar. Sudah selesai Bilal menyampaikan berita tersebut, tapi dia tetap dicopot dari jabatannya. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tegas, gitu kan. Tapi bukan berarti belum benci Khalid bin Walid. Terbukti pada saat beliau meninggal dunia atau akan meninggal dunia, sempat Umar bin Khattab berkata, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, dan Abu Ubaidah tadi sudah mati, ya dalam beberapa riwayat waktu dia pergi ke tempat yang ada taun, maka aku akan mengangkatnya menjadi penggantiku. Sebab kalau aku ditanya oleh Rabbku hari kiamat, kenapa engkau memilih Abu Ubaidah, aku akan mengatakan bahwasanya aku mendengar hamba dan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ummatin amin wa aminu hadhil umma Abu Ubaidah bin Jarrah.
setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau seandainya Khalid bin Walid masih hidup, ini kata Umar bin Khattab, ini saksi bahasan kita, kemudian pasti aku akan mengangkatnya untuk menjadi penerusku. Dan pada saat aku ditanya oleh Allah hari kiamat, oleh Rabbku, kenapa engkau memilih orang ini? Aku akan mengatakan, karena hamba dan kekasihmu Muhammad SAW telah bersabda, Khalid bin Walid sayfun min suyufillahi sallahullahu alal musyrikin. Khalid bin Walid adalah salah satu pedang Allah yang Allah henuskan untuk orang-orang musyrik, sebagaimana disebutkan di dalam dinukil dari banyak riwayat-riwayat yang sahih. Bagi riwayat ini, kata menurut penulis ya, ini membantah tentang banyaknya isu yang salah tentang pencopotan Khalid bin Walid dari masalah kepemimpinan.